Tak lama kemudian, Gustav melihat ada beberapa pasukan khusus bersenjata lengkap serta petugas medis yang mulai berpatroli di sekitar komplek perumahan mereka. Bahkan para pasukan itu juga mengancam jika ada seseorang yang berani keluar rumah tanpa izin dari mereka, maka mereka akan langsung menembakinya. Dari berita yang ada di TV, Gustav dan keluarganya mendengar bahwa ternyata wabah misterius tersebut kini telah menyebar ke kota lain dengan sangat cepat. Yang mana hal itu menandakan bahwa wabah misterius ini bukanlah wabah biasa, melainkan wabah yang sangat berbahaya. Orang-orang mulai ketakutan dan juga kebingungan karena mereka tak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Lalu saat ada salah satu warga yang hendak pergi menggunakan mobilnya, ia pun dihadangi oleh para tentara yang langsung menembaki mobil tersebut karena mobil itu berusaha kabur dari sana. Keesokan harinya, para tim medis mencoba menyemprotkan cairan desinfektan di sekitar perumahan itu. Lalu mereka mencek para warga satu persatu dengan cara menyuruh untuk menunjukkan kondisi mulut mereka supaya para medis bisa tahu apakah ada seseorang yang telah terinfeksi oleh wabah misterius tersebut. Di sisi lain, ketika pacar Casper yang bernama Anna memaksa untuk pergi dari rumah, para tentara pun berusaha menghentikannya. Bahkan para tentara tak segan-segan untuk menembaki mereka jika para warga tak mau menurut dengan perintah dari mereka. Tak lama kemudian, para tentara itu mulai memasang kain berwarna hitam di seluruh rumah supaya para warga tak bisa melihat aktivitas dari para tentara yang mungkin bisa menyebabkan para warga menjadi semakin ketakutan. Yang mana hal itu membuat Gustav dan keluarganya kini benar-benar terjebak di dalam rumah tanpa bisa pergi kemana-mana lagi. Untuk mencegah para warga mengalami kelaparan, para tentara itu juga rutin memberikan persediaan berupa makanan dan juga minuman setiap hari. Namun karena jumlah bansos yang diberikan itu terbatas karena dikorupsi, sama seperti di negara Konoha, Dino dan Mei harus bisa membagi persediaan tersebut supaya mereka tak habis makanan begitu saja. Semakin hari, entah mengapa para tentara yang datang semakin banyak. Bahkan para warga juga tak jarang mendengar suara tembakan yang mungkin sengaja dilakukan oleh para tentara untuk mengatasi seseorang yang sudah terinfeksi oleh wabah misterius karena mereka masih belum menemukan obat maupun vaksinnya. Kejadian itu membuat Gustav sangat khawatir dengan kondisi Sonya, sehingga ia berencana keluar dari rumah berharap ia bisa mengunjungi tempat Sonya dan mencari tahu keadaannya. Tetapi Dino berusaha menghentikan Gustav karena jika ia nekat keluar rumah dan ketahuan oleh para tentara, maka nyawanya mungkin tak bisa diselamatkan lagi. Meski sudah diperingatkan oleh kedua orang tuanya untuk tidak pergi keluar, Gustav diam-diam nekat merobek kresek hitam yang membungkus rumahnya. Lalu sambil mengendap-endap, ia coba melewati para tentara yang sedang berpatroli di sekitar sana, hingga ia berhasil menemukan keberadaan Sonya yang ternyata baik-baik saja. Saat Gustav melihat ada sebuah truk besar yang datang ke sana, ia pun penasaran dan mencoba mengikutinya hingga truk itu berhenti di depan sekolah yang kini dijadikan sebagai pusat medis sementara. Namun entah mengapa terdengar suara tembakan beberapa kali dari dalam tempat tersebut.